Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012 dari Teknologi Rekayasa Internet 4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan PPT dari tugas proyek untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Proyek TI dengan judul di sini saya memakai judul Road Report Sistem Pelaporan Infrastruktur Jalan Berbasis GPS dan Heatmap. Nah, pada proyek ini kita akan membahas tentang sistem digital yang digunakan untuk membantu masyarakat melaporkan kerusakan jalan serta membantu pihak terkait dalam melihat lokasi kerusakan melalui data GPS dan visualisasi heatmap. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke latar belakang masalah dan terciptanya solusi. Jadi, pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek Road Report. Nah, kerusakan jalan merupakan masalah infrastruktur yang sering ditemukan di berbagai daerah. Kondisi jalan yang rusak dapat mengganggu aktivitas masyarakat, seperti menghambat perjalanan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Saat ini, pelaporan kerusakan jalan masih banyak dilakukan secara manual, seperti melalui pengaduan langsung, pesan pribadi, atau laporan secara tertulis. Nah, cara tersebut dinilai kurang efektif karena lokasi kerusakan belum tentu akurat. Laporan juga bisa tercecer atau acak-acakan, dan proses pemantauan menjadi lebih sulit. Nah, di sini kami menghadirkan solusi, yaitu adalah menciptakan suatu road report yang dibuat sebagai sistem pelaporan berbasis GPS dan foto. Masyarakat dapat mengirim laporan kerusakan jalan melalui aplikasi. Setelah itu, data laporan akan masuk ke dashboard admin dan divisualisasikan dalam bentuk heatmap. Nah, dengan adanya heatmap ini, titik-titik jalan yang sering dilaporkan rusak dapat terlihat lebih jelas sehingga dapat membantu penentuan prioritas perbaikan. Selanjutnya, di sini kita masuk ke identitas proyek dan tujuan utama. Nah, pada slide ini menjelaskan identitas dan tujuan utama proyek. Nama proyek ini adalah Road Report, yaitu sistem pelaporan kerusakan jalan. Jenis proyeknya adalah pengembangan sistem atau aplikasi pelaporan jalan dengan bidang teknologi informasi dan sistem informasi geografis. Pada akhir, kita akan menciptakan suatu produk, yaitu berupa prototipe aplikasi mobile dan dashboard web. Teknologi utama yang digunakan adalah GPS, heatmap database spesial, dan dashboard web. Nah, diperkirakan durasi pengerjaan proyek ini direncanakan selama 8 minggu. Nah, di sini kita juga memiliki tujuan utama, yaitu proyek ini akan mengembangkan prototipe sistem pelaporan kerusakan jalan berbasis GPS dan heatmap. Selain itu, proyek ini juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam melaporkan kerusakan jalan secara digital, membantu Dinas PU melihat lokasi kerusakan berdasarkan data, lalu menerapkan konsep manajemen proyek seperti stakeholder, scope, WBS, waktu, tools, risiko, dan evaluasi. Lanjut, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu Project Charter Road Report. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa Project Charter dari Road Report ini adalah gambaran awal atau dokumen ringkas yang menjelaskan proyek secara resmi. Dalam Project Charter ini terdapat sponsor proyek, project manager, deliverable, risiko utama, dan kriteria sukses. Nah, di sini terdapat sponsor proyek pada Road Report adalah pemerintah daerah atau dinas pekerja umum. Karena pihak tersebut membutuhkan data laporan kerusakan jalan untuk membantu menentukan prioritas perbaikan. Nah, di sini juga ada project manager, yaitu berperan sebagai koordinator yang mengatur jalannya proyek, membagi tugas, dan memantau perkembangan pekerjaan.
Nah, di sini juga ada deliverable utama dari proyek ini, yaitu aplikasi mobile, dashboard admin, database laporan, dan visualisasi heatmap. Resiko utama yang mungkin terjadi adalah scope creep, error GPS, laporan tidak valid, dan keterlambatan pengerjaan. Nah, proyek ini dianggap berhasil apabila laporan itu dapat masuk ke sistem dan lokasi GPS itu tersimpan, lalu dashboard dapat menampilkan data, dan heatmap dapat terlihat dengan baik. Selanjutnya masuk ke slide 5, yaitu stakeholder proyek. Jadi di slide ini menjelaskan stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Stakeholder pertama adalah masyarakat yang pasti, yaitu adalah pengguna aplikasi yang berperan sebagai pelapor kerusakan jalan. Mereka bisa melapor menggunakan aplikasi mobile dengan handphonenya atau perangkat yang bisa digunakan. Lalu di sini ada stakeholder kedua, yaitu adalah pemerintah atau dinas PU, yaitu pihak yang menggunakan data laporan untuk membantu menentukan prioritas perbaikan jalan. Selanjutnya di sini ada admin sistem yang bertugas untuk memvalidasi laporan dan memantau data melalui dashboard. Nah, kemudian ada juga tim pengembang yang bertanggung jawab membangun sistem mulai dari aplikasi database, dashboard, hingga fitur heatmap. Nah, semua stakeholder ini saling berhubungan melalui road report sebagai pusat koordinasi data. Dengan pengelolaan stakeholder yang baik, kebutuhan sistem dapat lebih mudah dipahami dan hasil proyek bisa lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya kita masuk ke slide 6, yaitu ruang lingkup proyek. Nah, pada slide ini dijelaskan tentang ruang lingkup proyek road report. Nah, ruang lingkup proyek penting agar tim mengetahui pekerjaan apa saja yang termasuk dan tidak termasuk ke dalam proyek. Dengan skop yang jelas, proyek dapat terhindar dari scope creep atau penambahan pekerjaan yang tidak terkontrol. Nah, hal yang termasuk dalam proyek ini adalah aplikasi mobile untuk pelaporan, form laporan yang berisi foto, deskripsi, kategori, dan lokasi GPS, dashboard admin berbasis web, serta database laporan, visualisasi heatmap, serta validasi laporan oleh admin. Nah, sementara itu, yang tidak termasuk dalam proyek adalah perbaikan fisik jalan karena sistem ini hanya berfungsi sebagai alat pelaporan dan analisis. Area uji coba juga masih dibatasi sistem masih berupa prototype, lalu fitur prediksi AI belum termasuk dalam versi awal dan sistem belum dirancang untuk jumlah pengguna yang sangat besar. Lalu di sini kita masuk ke slide ke-7, yaitu kebutuhan sistem dan kriteria penerimaan. Di slide ini, saya akan menjelaskan kebutuhan sistem dan kriteria penerimaan proyek. Di sini dapat kita lihat pada tabel huruf F berarti fungsional atau fungsional, artinya kebutuhan tersebut berkaitan dengan fitur utama yang harus ada pada sistem. Contohnya adalah registrasi dan login, upload laporan dan foto, ambil lokasi GPS, dashboard admin, heatmap dan filter data, serta mudah digunakan, aman, cepat itu termasuk NF atau non-fungsional, yang artinya kebutuhan ini berkaitan dengan kualitas sistem seperti mudah digunakan, aman, dan cepat. Lalu selain kebutuhan sistem, terdapat juga acceptance kriteria atau kriteria penerimaan. Jadi, proyek ini dianggap dapat diterima apabila pengguna dapat login dan membuat laporan, koordinat GPS dapat tersimpan otomatis, lalu admin dapat melihat dan memvalidasi laporan, heatmap dapat tampil sebagai visualisasi sebaran kerusakan, dan sistem dapat membantu mendeteksi kemungkinan laporan duplikat. Lalu di sini kita masuk ke slide 8. Di
Ini ada WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, pada slide ini dijelaskan Work Breakdown Structure atau WBS ini. WBS adalah pembagian pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dikelola dan dipantau. Dalam proyek road report, pekerjaan dibagi menjadi lain bagian utama. Tahap pertama adalah inisiasi, yaitu membuat project charter. Lalu tahap kedua adalah perencanaan, yang berisi skop, kebutuhan sistem, dan WBS. Lalu pada tahap ketiga adalah perancangan, yaitu membuat arsitektur sistem yang berupa desain database dan UI UX. Lalu ada tahap keempat adalah pengembangan yang mencangkup aplikasi mobile, API, dashboard, dan integrasi GPS. Tahap kelima adalah pengujian, yaitu menguji login, upload laporan, GPS, dashboard, dan heatmap. Nah, di sini juga ada kode seperti 1.0, 2.0, dan seterusnya, yaitu menunjukkan pekerjaan utama. Nah, jika dibuat lebih detail, maka dapat ditulis menjadi 1.1, 1.2, 2.1, dan seterusnya. Selanjutnya, kita masuk ke slide 9, yaitu jadwal proyek 8 minggu. Nah, di slide ini kita menjelaskan timeline atau jadwal proyek ini selama 8 minggu. Pada minggu pertama, kita melakukan inisiasi proyek, yaitu menentukan masalah, tujuan, dan stakeholder. Lalu, minggu kedua digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan, menyusun skop, statement, dan WBS. Selanjutnya, minggu ketiga masuk ke tahap desain sistem, database, UI atau UX, dan arsitektur. Minggu keempat fokus pada pengembangan back-end dan database. Minggu kelima digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile dan fitur GPS. Lalu minggu keenam fokus pada pengembangan dashboard, admin, dan heatmap. Lalu minggu ketujuh dilakukan integrasi sistem dan pengujian. Nah, minggu ke-8 digunakan untuk evaluasi hasil pengujian, perbaikan sistem, dan finalisasi prototipe. Nah, aktivitas kritis dalam proyek ini adalah pengumpulan kebutuhan desain database, integrasi GPS, integrasi heatmap, dan pengujian sistem. Nah, jika salah satu aktivitas ini terlambat, maka jadwal proyek secara keseluruhan juga dapat terganggu. Nah, maka di sini kita masuk ke slide 10, yaitu struktur tim dan tools proyek. Nah, di sini menjelaskan bahwa struktur tim dan tools yang digunakan dalam proyek ini. Dalam proyek road report, terdapat beberapa peran tim, yaitu ada project manager yang bertugas mengatur jadwal, membagi tugas, dan memantau progres. Lalu ada sistem analis yang menganalisis kebutuhan sistem dan stakeholder. Lalu juga ada UI, UX, desain membuat dan merancang tampilan aplikasi dan dashboard. Lalu di sini juga ada back-end developer yang bertugas membuat API dan database, sehingga front-end developer membuat dashboard admin. Mobile developer membuat file pelaporan dan GPS, lalu tester bertugas menguji sistem agar fitur yang dibuat dapat berjalan sesuai kebutuhan. Nah, di sini juga terdapat tools yang digunakan antara lain yaitu Trello atau Notion yang mengatur tugas. Lalu ada Google Drive untuk menyimpan dokumen. Lalu di sini menggunakan Figma untuk mendesain UI UX. Lalu di sini ada GitHub untuk menyimpan kode. Lalu di sini ada PostgreSQL atau PostGIS untuk data spesial, serta Leaflet atau Google Maps API untuk menampilkan peta dan heatmap. Nah, dari tools ini yang membantu tim agar pekerjaan lebih teratur, komunikatif lebih jelas, dan integrasi antar bagian proyek lebih mudah dilakukan. Selanjutnya masuk ke slide 11, yaitu komunikasi resiko dan kualitas.
Pada slide ini dijelaskan 3 hal penting, yaitu komunikasi, resiko, dan kualitas. Pertama, dari sisi komunikasi, tim proyek melakukan update harian melalui WhatsApp atau Trello. Nah, project manager juga mengecek progres 2 kali seminggu. Lalu admin dan pengguna memberikan feedback saat tahap uji coba. Sedangkan stakeholder mendapatkan hasil akhir melalui demo atau evaluasi. Nah, kedua dari sisi resiko, ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada scope creep dapat ditangani dengan change control. GPS yang tidak akurat dapat diatasi dengan toleransi radius lokasi. Nah, data palsu dapat dikurangi melalui validasi admin. Lalu keterdambatan coding dapat dicegah dengan monitoring rutin. Nah, jika koneksi internet buruk, sistem dapat memberikan notifikasi gagal. Lalu di sini ada yang ketiga, dari sisi kualitas. Pengujian dilakukan dengan beberapa mode, seperti black box testing, lalu ada uji GPS, uji upload laporan, uji dashboard, uji heat map, dan user acceptance test. Nah, pengujian ini dilakukan agar sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, di sini kita masuk ke slide 12, yaitu integrasi dan kesimpulan. Nah, di slide terakhir ini menjelaskan integrasi proyek dan kesimpulan. Di manajemen integrasi dalam proyek road report ini dilakukan dengan menyatukan kebutuhan masyarakat, admin dan dinas PU ke dalam recruitment system. Selain itu, aplikasi mobile database, dashboard, dan heatmap juga harus saling terhubung agar sistem dapat berjalan dengan baik. Setiap perubahan dalam proyek perlu dikontrol melalui change request agar tidak mengganggu ruang lingkup jadwal dan kualitas proyek. Nah, masuk kesimpulan. Di sini, kesimpulannya, Road Report merupakan proyek teknologi informasi yang mengangkat masalah nyata, yaitu pelaporan kerusakan jalan. Sistem ini menawarkan solusi digital berbasis GPS dan heatmap. Dengan adanya scope, WBS, timeline, tools, risiko, dan manajemen kualitas, proyek ini menjadi lebih terarah dan mudah dikendalikan. Nah, heatmap pada sistem ini juga membantu stakeholder melihat lokasi kerusakan jalan yang paling banyak dilaporkan, sehingga dapat mendukung penentuan prioritas perbaikan jalan tersebut. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.